Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Gembi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Miss harap anak-anak Miss tetap menjaga kesehatan dan kebersihan agar memutus rantai virus corona yang saat ini sedang menghantui kita. Jadi Miss harap anak-anak Miss, walaupun kita belajar daring dari rumah, kita belum bisa bertatap muka seperti biasa. Miss harap anak-anak Miss tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran karena kalian sudah kelas 6. Oke, dan saat ini kita sudah memasuki semester 2 yang mana menjadi penentu kamu di kelulusan tingkat SD. Dan juga semester 2 ini juga tidak berlangsung lama karena kita pembelajaran kurang lebih tidak sampai 3 bulanan kalian akan sudah memasuki tahap nanti ujian UAS dan ujian akhir nasional. Oke, kalau minggu lalu kita telah membahas bagaimana kamu mengisi atau mencermati petunjuk dari teks formulir pendaftaran dan kartu anggota. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan masuk ke halaman 57, yaitu bagian B, mengisi formulir pengiriman uang sesuai petunjuk yang diberikan secara tertulis. Oke. Nah, mengisi formulir pengiriman uang sesuai petunjuk yang diberikan secara tertulis. Sebelum kita masuk ke materinya, Miss ingin memaparkan beberapa contoh gambar. Nah, kalian bisa perhatikan ini ya. Nah, anak-anak Miss ada yang familiar tidak dengan gambar yang Miss paparkan ini? Nah, seperti ini. Kamu pernah melihat tidak di kehidupan sehari-hari kamu? Apakah kamu pernah melihat ini melalui televisi ataupun kamu pernah mengikuti orang tua berkunjung ke salah satu tempat ini? Jika iya, nah tempat ini disebut dengan bank. Bank adalah salah satu tempat untuk kamu melakukan pengiriman uang. Jadi, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini banyak beberapa bank seperti CIMB Niaga, BRI, terus BNI, Mandiri, dan lain-lain. Namun di sini kita tidak membahas bank ya anak-anak. Nah, namun kita akan membahas bagaimana mengisi formulir ya ataupun pengiriman uang sesuai petunjuk yang diberikan secara tertulis. Nah, kita fokus lagi kembali ke materi kita. Di sini Ibu dan Mita pergi ke bank, lalu Ibu dan Mita mendapat nomor antrian 30. Mereka berkunjung ke bank untuk Ibu hendak membuka rekening tabungan yang akan digunakan suatu saat nanti untuk berwirausaha setelah ayahnya Mita pensiun dari pekerjaannya. Sementara itu, Mita ingin membuka rekening menabung dengan menyisihkan uang sakunya untuk keperluannya sewaktu-waktu. Nah, customer service memeriksa kelengkapan dokumen yang Mita dan Ibu bawa. Ia juga memberikan Mita dan Ibu masing-masing lembar formulir. Formulir itu berisi informasi tentang diri kita sebagai nasabah bank. Nah, beberapa kali customer service memberikan petunjuk pengisian kepada Mita dan Ibu. Oke, berikut contoh formulir yang diisi Ibu dan Mita. Nah, anak-anak bisa melihat di sini salah satu contoh formulir dari Bank Sejahtera. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada tertera data yang ingin membuka rekening baru, yaitu Ibu dan Mita. Nah, di sini ada kamu tanggal berapa, terus kamu jenis tabungannya ingin seperti apa, mau yang Simpeda, Moinas, terus yang Minas Pelajar. Nah, di sini ada jika kamu memilih salah satu poin ataupun kotak di jenis tabungan, kamu tinggal memberi tanda centang gitu. Terus data nasabah. Nah,
Tadi kan seperti judul kita, mengisi formulir atau pengiriman uang sesuai petunjuk yang diberikan secara tertulis. Inilah contoh formulir ataupun petunjuk yang diberikan secara tertulis. Ada terdiri dari nama lengkap. Nah, di sini bisa diisi contohnya di nama Riana, terus KTP jika ada, alamat lengkap ya, ada kelurahan, kecamatan, terus juga RT RW, kabupaten, kode pos, dan lain-lain. Juga tidak lupa ada nomor telepon. Nah, tujuan pembukaan rekening juga di sini ada beberapa pilihan, yaitu simpanan kah, penerimaan gaji kah, usaha, atau yang lainnya. Juga setelah pembukaan rekening, tujuan pembukaan rekening, ada juga tujuan penggunaan dana. Nah, dana ini ingin mau digunakan untuk apa? Pilih salah satu opsi dari ketiga kotak ataupun 4 kotak berikut. Terus, apakah Anda bersedia mendapatkan fasilitas ATM? Jika iya, centang yang iya, atau jika tidak, kamu centang yang kotak tidak, gitu. Nah, setelah kamu mengisi data nasabah sesuai petunjuk secara tertulis, nah, lalu nanti formulir ini kamu serahkan kembali kepada customer service. Contoh formulir yang diisi oleh Ibu dan Mita, contohnya seperti ini, Bank Sejahtera. Formulir tersebut berisi data pribadi, nama lengkap, nomor kartu, KTP, alamat, nomor telepon, dan isian lainnya yang diperlukan oleh bank. Formulir itu juga harus disertai oleh materai yang ditandatangani oleh Ibu Mita. Sementara itu, Mita kan belum memiliki KTP nih. Dengan demikian, ia hanya mengisi dan melampirkan KTP milik orang tuanya. Nah, jika kamu ingin membuat rekening bank seperti Mita, maka kamu harus siapkan dulu kartu pelajar, akta kelahiran, surat keterangan dari sekolah, dan KTP orang tua kamu. Jadi, bank ini selain tempat penyimpanan uang, bank juga melayani pengiriman uang ya. Pengiriman uang dalam bank sering disebut dengan transfer. Banyak cara melakukan pengiriman uang dari pelayanan bank. Bisa saja kamu melalui langsung dari mesin anjungan tunai mandiri atau yang kita kenal dengan ATM, baik itu dari internet, aplikasi, telepon seluler, atau dapat langsung datang ke banknya. Nah, kalau kamu datang ke banknya, kamu akan mengisi seperti ini contohnya. Kalau kamu ingin melakukan pengiriman uang, setelah kamu mengisi data ataupun petunjuk pengiriman uang secara tertulis ini, setelah kamu mengisi lengkap, nominalnya, penerima siapa, nomor rekening tujuan, terus namanya siapa, mata uangnya, penyetor, gitu, alamat, berapa nominal uangnya, lalu nanti di sini ada pengisian tanggal dan tanda tangan. Nah, setelah kamu melakukan pengisian itu, kamu nanti bakal diarahkan untuk menemui salah satu teller. Contohnya seperti teller ini. Nih, kamu akan menemukan salah satu mbak-mbak teller yang ada di bank yang kamu tuju. Jadi, bank ini selain tempat penyimpanan uang, kamu juga bisa melakukan pengiriman uang. Ya. Nah, kita lanjut di halaman 59. Bacalah langkah pengiriman uang melalui formulir bank. Nah, di sini ada teks. Kamu bisa baca langkah-langkah pengiriman uang melalui formulir bank. Pada kolom 1, kamu harus mengisi data, berisi nama orang yang akan kamu kirimkan. Kamu perlu mengisi nama penerima, nomor rekening, seperti yang Miss jelaskan tadi ya. Lalu di kolom kedua dan ketiga berisi data pengirim uang. Di kolom ini kamu diwajibkan mengisi nama penyetor, alamat pengirim, dan sumber dana. Lalu di kolom keempat, kamu mengisikan informasi jumlah uang yang akan kamu kirim. Kamu harus menuliskan nominal uang dalam bentuk angka dan terbilang atau tulisan. Oke. Itu langkah-langkahnya di kotak biru ini seperti ini. Nah, perlu kamu ketahui bentuk dan format setiap bank berbeda ya nak. Kamu hanya perlu mengetahui nomor rekening dan nama pemilik rekening agar kiriman uang dapat diterima dengan tepat, tidak salah orang.
ya. Karena ini salah satu contoh bentuk formulir. Tapi ingat, di setiap bank memiliki bentuk dan formatnya masing-masing dengan ketentuan yang mereka berlakukan. Jadi kamu yang diperlukan hanya kamu harus mengetahui nomor rekening dan nama pemilik rekening agar pengiriman uang yang kamu lakukan tidak masuk ke rekening yang salah. Jika kamu kurang mengerti, kamu dapat bertanya langsung kepada petugas bank. Kamu juga dapat mengirim uang selain dari bank, kamu bisa melakukan pengiriman uang melalui kantor pos loh nak, yaitu wesel pos. Nah, wesel adalah surat yang digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Kartu wesel dapat dibeli di kantor pos. Dan salah satu contohnya seperti di bawah ini. Kalau yang tadi Miss jelaskan, ini salah satu contoh formulir pengiriman uang dari bank. Nah, sedangkan pengiriman uang tidak hanya bisa kita lakukan dari bank, namun kita juga bisa melakukan dari pos. Nah, itu kalau mengirim uang melalui kantor pos disebut dengan wesel pos. Jadi inilah salah satu contoh wesel pos. Kamu bisa mengirim uang antar kota ataupun juga bisa mengirim antar negara. Ya, ini salah satu contohnya. Di sini ada nama, terus nama belakang, nama depan, alamat, nomor telepon, jumlah nominalnya, nomor rekening pelanggan jika ada. Terus ada kota, tujuan, dan lain-lain. Oke. Nah, demikian penjelasan Miss mengenai formulir pengiriman uang melalui bank dan juga melalui kantor pos atau yang disebut dengan wesel pos. Jadi, anak-anak Miss, untuk itu Miss harap paham ya penjelasan Miss bagaimana langkah-langkah cara melakukan pengiriman uang melalui bank dan juga kantor pos. Namun jika kamu tidak mengerti, ada yang ingin kamu tanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Dan untuk anak-anak Miss, setelah kamu memahami penjelasan materi yang Miss jelaskan hari ini, kamu bisa lanjut ke dalam kuis seperti di bawah ini halaman 60. Nah, di sini kamu bisa mengisinya langsung ke dalam buku. Kamu isi langsung dengan membaca ilustrasi cerita di atas. Nah, namun yang Miss minta kamu di sini ilustrasi ceritanya kamu mengganti menjadi data kamu, ya. Seperti namanya, alamatnya, terus nomor teleponnya, nama depan, nama belakang. Nah, ini kamu ganti dengan nama kamu ataupun nama yang ingin kamu tuju, mengirim uang ke nama yang kamu ingin ganti, boleh menggunakan seperti contoh ilustrasi di atas, Ibu Dwi Sumarni ini boleh juga. Namun yang patokannya hanya ilustrasi di atas. Namun yang hanya Miss minta data pribadi dari si pengirim dan si penerima kamu bisa ubah sesuai dengan keinginan kamu. Namun terutama data kamu sebagai pengirim harus kamu tuliskan ya. Kamu ubah menjadi data kamu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.